Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh. Saya dari Prodi Ekonomi semester 1 dari Universitas Nurhuda Kampus B. Baik, yang terhormat kepada Ibu Miftahur Rohmah selaku dosen pembimbing, dan di sini saya ingin menyampaikan materi tentang perkembangan sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan pola hidup, masyarakat, tempatnya berpijak. Dan di berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia hanyalah dapat diselesaikan berdasarkan sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintah suatu negara. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang terjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem tersebut. Yang pertama, perekonomian terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme sebagai wujud pemilikan Karl Marx. Komunisme adalah suatu sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun selanjutnya pemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang. Pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Yang kedua, sistem ekonomi tradisional. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan. Adapun sistem ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelima sila secara utuh maupun sendiri-sendiri. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila, yaitu etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan sosial harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan sila kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yang demokratis, yang melibatkan semua orang dan dalam proses produksi serta hasilnya dinikmati oleh semua masyarakat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Contohnya seperti hajat
hidup orang banyak seni. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Contohnya hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak atau BBM, pertambangan atau hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran negara termasuk penting namun tidak dominan. Begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak dominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi ribelar maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan damai dan saling mendukung. Yang ketiga, masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. Yang keempat, modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila, yaitu dari kelebihannya, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun dari kekurangannya, yang pertama, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. Yang kedua, sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Adapun pelaku ekonomi Indonesia, yang pertama, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pengganti atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Adapun peran rumah tangga konsumsi adalah konsumen, pemasok, atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi memiliki 4 macam, yaitu alam, tenaga kerja, modal, skill, atau keahlian. Dari keempat faktor produksi tersebut, yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill balas jasa dari faktor produksi, yaitu alam atau sewa tanah, tenaga kerja atau upah atau gaji, modal bunga modal, skill atau keahlian atau laba. Yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu produsen atau menghasilkan barang dan jasa, pengguna faktor produksi atau menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, agen pembangunan atau membangun pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan. Adapun pemerintahan mencakup semua lembaga atau badan pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi, dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu yang pertama, mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, mengatur ekonomi serta langsung, contohnya perizinan, pengendalian, peraturan-peraturan yang dinilai penghambat pertumbuhan ekonomi. Dan adapun masyarakat luar negeri, peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah yang pertama, perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pemberian pinjaman, pembelian bantuan. Nah, dari kesimpulan penjelasan tersebut yakni
Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terutama sila kelima dan Undang-Undang Dasar pasal 33. Sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran adalah 3 sistem ekonomi yang secara umum dikenal di seluruh dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.